Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester genap, bab 4 yang C, kehidupan masyarakat pada masa Islam, yaitu kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Banten. Ini adalah part kedua. Jadi silakan yang ingin melihat part 1 bisa lihat di channel Pak Eris. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini: pertama, dapat menjelaskan Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, dapat menjelaskan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga, dapat menjelaskan Kesultanan Demak. Dan yang keempat, dapat menjelaskan Kesultanan Banten. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Tahun berdiri 1267 Masehi, letak di Lok Sumawe. Sultan pertama bernama Meroh Silu yang bergelar Malik Al-Saleh, yang memimpin 1267 sampai 1297 Masehi. Dan pada masa kejayaannya berada pada zaman Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Al-Malik Al-Tahir II 1326 sampai 1348 Masehi. Buktinya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bertahun 1297 Masehi. Yang kedua, catatan Marco Polo pedagang Venesia 1292 Masehi, dan Ibnu Battuta penjelajah dari Maroko 1345 dan 1346 Masehi. Ekonominya adalah perdagangan. Keruntuhan pada masa Sultan Zain Al-Abidin, yaitu 1521 Masehi, dikuasai oleh Portugis. Jadi ini sudah ada kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya ada di part berikutnya ya. Ini materi kelas 8. Jadi lihat di playlist channel Pak Eris, itu ada kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dan 1524 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam dapat mengalahkan Portugis, sehingga otomatis Samudra Pasai di bawah naungan Kesultanan Aceh Darussalam. Perhatikan peta berikut. Ini adalah peta Samudra Pasai ya, di sini. Kemudian ini adalah gambar replika Sultan Malikul Saleh oleh Maidar dari Marburg, Universitas Jerman ya. Berikutnya, yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam. Tahun berdirinya 1513 Masehi, letaknya di Kutaraja yang sekarang Banda Aceh. Sultan pertama Ali Mughayat Shah yang memimpin 1513 sampai 1530 Masehi, dan puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Buktinya adalah berita dari Portugis. Ekonominya perdagangan. Keruntuhannya pada masa Sultan Muhammad Daud Shah 1874 sampai 1903 Masehi oleh pemerintah Belanda. Berikut adalah peta. Ini ada Kutaraja sebagai ibu kota Aceh. Kerajaan Aceh ini salah satu kerajaan yang paling kuat ya Islam di Indonesia. Buktinya ini 1903 baru dikuasai oleh Belanda ya. Berarti hampir 400 tahun dia bisa bertahan. Dan ini adalah wilayah kekuasaannya ya, sampai ke daerah Semenanjung Melayu ini. Kemudian ini adalah gambar Sultan Iskandar Muda yang membangun Masjid Baitur Rahman 1612 Masehi. Yang ketiga, Kesultanan Demak. Tahun berdiri 1475 Masehi, letaknya di Demak, Jawa Tengah. Sultan
Sultan pertama adalah Raden Patah yang memerintah 1475 sampai 1518 Masehi. Serta kejayaannya pada masa Sultan Pati Unus atau nama aslinya adalah Raden Abdul Qadir yang dijuluki Sabranglor. Kenapa disebut Sabranglor? Karena beliau sangat berani memimpin pasukan dari Demak untuk melawan Portugis, ya. 1518 sampai 1520 Masehi dan Sultan Trenggana 1521 sampai 1546 Masehi. Buktinya adanya Masjid Demak dibangun pada 1479 Masehi. Ekonominya pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Keruntuhannya pada masa Sultan Prawata 1546 sampai 1547 Masehi. Terjadi konflik keluarga dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak. Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana yang menjabat sebagai Adipati Pajang, memindahkan Demak ke Pajang agar tidak terjadi konflik kembali dengan Arya Panangsang. Jadi ini ada konflik keluarga, ya. Ini adalah peta bagaimana kekuasaan dari Kesultanan Demak yang berwarna hijau ini, ya, sampai ke daerah Banten pun dikuasai oleh Kesultanan Demak, ya. Kemudian ini adalah bukti adanya Masjid Demak sampai sekarang ada di Jawa Tengah, dibangun 1479 Masehi oleh Raden Patah. Ini adalah foto Raden Patah. Berikutnya Kesultanan Banten, tahun berdiri 1552 Masehi. Letaknya di Banten. Sultan pertama bernama Maulana Hasanuddin yang memerintah 1552 sampai 1570 Masehi, dan puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah 1651 sampai 1683 Masehi. Buktinya Masjid Banten dibangun 1556 Masehi. Ekonominya perdagangan. Keruntuhannya pada 1683 Masehi. Terjadi politik adu domba yang berujung pada perang dilakukan oleh VOC karena memihak pada Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, karena Sultan Ageng Tirtayasa menolak kehadiran VOC. Jadi ini sudah hancurnya kerajaan-kerajaan Islam sangat ditentukan dengan adanya kedatangan bangsa barat ke Indonesia, ya. Sekali lagi kalian bisa pelajari nanti di kelas 8 lebih jelasnya lagi. Kalau ingin lihat bisalah di channel Pak Eris, ya, materi kelas 8, yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ini adalah peta bagaimana kekuasaan dari Kesultanan Banten, ya, sampai ke daerah Lampung ini. Ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa patungnya. Ini adalah Masjid Banten yang dibangun 1556 Masehi. Yang ini adalah Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama Banten. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.